Selamat berjumpa kembali dengan Uki Channel yang kali ini akan kembali membahas materi matematika buat putra-putri kita. Untuk membangun channel ini silahkan tekan tombol jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih. Oke, berikut ini kita akan mencoba membahas materi kelas 4 ya, matematika kelas 4. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang FPB dan KPK. Namun untuk saat pertemuan ini saya batasi khusus tentang FPB dulu, setelah itu kita belajar tentang KPK dan keduanya itu sebenarnya nanti manfaatnya apa. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Maka selalu tonton video ini ya. Faktor persekutuan yang terbesar. Di situ FPB itu ada 3 kata. Ada faktor, ada persekutuan, ada terbesar. Ini bisa kita cari dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan penfaktoran dan menggunakan faktorisasi prima. Kita mulai dari yang pertama dulu, namanya pemfaktoran. Karena pemfaktoran kita gunakan kata yang pertama, kata faktor. Kita harus tahu dulu apa arti kata faktor. Untuk lebih jelasnya, supaya kita tahu apa itu faktor, maka kita perhatikan dulu angka-angka di bawah ini. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 5 sama dengan 2, sisa 2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 7 sama dengan 1, sisa 5. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, ini juga kalau misalnya dibagi dengan 8, 9, 10, 11 pasti akan sisa. Nah, dari pembagian-pembagian ini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Nah, yang berwarna putih itu 12 dibagi 1, berarti itu hasilnya 12. 12 mangga dimakan orang satu orang mendapat 12, pas. 12 dibagi 2, 12 mangga dibagi 2 orang, berarti 1 orang mendapatkan 6 mangga, pas, tidak kurang tidak lebih. Tapi kalau yang 12 dibagi 5, kalau 1 orang mendapatkan 2, berarti baru 10 mangga, masih sisa 2 mangga. Nah, ini berarti tidak mampu membagi sampai habis. 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini adalah bilangan yang mampu membagi 12 sampai habis. Maka bilangan-bilangan ini yang disebut sebagai faktor. Bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu habis membagi 12. Jadi kalau membagi 12 dia akan hasilnya apa? Sampai habis. Membagi 12 sampai habis. Berarti faktor artinya, sebelum kita lihat 5 dan 7 dulu. Nah, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Itu tidak bisa membagi 12 sampai habis. Maka dia bukan faktor. Karena faktor itu adalah bilangan yang mampu membagi suatu bilangan sampai habis. Bilangan yang mampu membagi suatu bilangan sampai habis. Satu ini mampu membagi 12 sampai habis. Ya. Itulah yang disebut sebagai faktor. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita sudah tahu artinya faktor. Sekarang kita menginjak kata yang kedua. Persekutuan. Hubungannya dengan faktor persekutuan. Persekutuan berasal dari kata sekutu. Dulu kita mengenal ada tentara sekutu, Inggris, Prancis, Amerika, dan negara-negara yang lain. Bersekutu menjajah Indonesia. Nah, berkelompok. Bersekutu itu berkelompok. Kong kali kong. Maka kalau dalam bilangan, contoh misalnya ini faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Misalnya faktor 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini bersekutu.
yang dari 12 ada yang ada di 18 ya. Bilangan itu ada di 12, ada di 18. Faktor itu ada di mana-mana, maka namanya faktor bersekutu. Nah, sekarang yang ada di 12 dan 18 yang mana? Kita lihat yang berwarna merah ini. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Maka 1, 2, 3, 6 ini yang disebut sebagai faktor persekutuan. Faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sudah dua kata, faktor dan persekutuan. Menjadi faktor persekutuan. Kita sudah tahu faktor persekutuan. Sekarang kata yang ketiga, terbesar. Faktor persekutuan yang terbesar. Terbesar, arti kata terbesar adalah paling besar. Nah, tadi adalah ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka yang paling besar berapa? Yang paling besar itu adalah 6. Maka FPB-nya, FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Nah, itu cara mencari FPB menggunakan pemfaktoran. Cara yang kedua mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Menemukan FPB dengan faktorisasi prima. Tadi di sana ada faktor, sekarang di sini menjadi faktorisasi prima. Ada dua kata yang mungkin anak-anak baru mendengarkan atau baru mengenal. Ada kata faktorisasi dan ada kata prima. Kita tentukan dulu prima. Prima dari dari kata bilangan prima, faktor prima. Nah, kita lihat dulu apa itu yang namanya faktor prima. Contoh, faktor 1 itu hanya 1, karena 1 itu hanya habis bila dibagi oleh 1. Oke. 2, faktor 2 itu hanya 1 dan 2, karena 2 itu akan habis bila dibagi oleh 1 dan 2. Bilangan yang lain tidak akan habis. 3 juga hanya bisa dibagi atau habis dibagi 1 dan 3. Tapi kalau 4 habis dibagi oleh 1, 2, dan 4. Maka faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 5, 1, dan 5. Faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari faktor-faktor ini, contoh faktor-faktor ini, 1 mempunyai 1 faktor. 2 dan 3 mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2, 1 dan 3. 4 mempunyai 3 faktor, 5 mempunyai 2 faktor, 6 mempunyai 4 faktor. Yang disebut sebagai bilangan prima atau faktor prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Nah, di sini adalah 2, 3, 5. Itu adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, selain ini di atasnya masih ada 7. Kemudian ada 11, ada 13, ada 17, 19, dan berikutnya. Nah, kita harus mengenal ini, faktor-faktor prima ini. Karena faktor prima ini nanti akan kita gunakan untuk mencari faktorisasi prima. Faktor prima akan kita gunakan untuk mencari faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu apa? Faktorisasi prima adalah kumpulan faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Pasti bayangannya kamu pasti apa sih Pak? Nah, sekarang kita akan cari dulu dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari menggunakan pohon faktor. Contoh misalnya faktorisasi prima dari 12. Mula-mula dibagi dengan bilangan atau faktor prima yang paling kecil. Faktor prima yang paling kecil adalah 2. Letakkan di sebelah kiri 2. 2 itu prima, maka kita lingkarin. Kemudian 2 kali berapa? 12 dibagi 2 itu 6. 6 belum prima, maka jangan dilingkarin. Sekarang 6 dibagi dengan bilangan prima lagi yang paling kecil. 2. Oke, 2. 2 kali berapa? Kali 3. Nah, sekarang 2 dan 3 itu sudah prima. Kalau sudah prima, kita lingkarin dua-duanya. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Oke,
Oke, nanti kita tulisnya nanti. Sekarang faktorisasi prima dari 18. Dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 2-nya prima yang 3 kali. 9 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kalau dibagi 2 tidak akan habis. Maka bilangan prima di atasnya. Setelah 2 itu 3. 9 dibagi 3, oh bisa habis. 3 kali 3. Dua-duanya sudah prima. Maka kita lingkarin. Nah, baru sekarang kita tulis. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, penulisannya seperti ini. 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 kali 3. Yang 18, 3-nya ada 2. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sudah ada faktorisasi primanya. Nah, sekarang kita akan menentukan FPB dari 12 dan 18. FPB dari 12 dan 18 caranya kamu cari faktor yang bersekutu. 2 pangkat 2 dengan 2, ini bersekutu. 3 di 12 ada, 3 di 18 ada. Nah, kalau yang bersekutu adalah 2 dan 3. Di situ memang hanya angka 2 dan 3. 2 dan 3 bersekutu. Maka ambil faktorisasi prima yang bersekutu tadi, 2 dan 3. Setelah ketemu, diambil yang pangkatnya kecil. 2 di 12 itu 2 pangkat 2, di 18 itu 2 pangkat 1. Maka diambil 2 pangkat 1. 3 di 12 itu 3, di 18 3 pangkat 2. Ambil yang 3. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3. FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya sama kan? Pada saat dicari dengan pemfaktoran tadi juga sama. Faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. FPB-nya 6. Nah, kalau pakai faktorisasi prima juga ketemu. FPB-nya 6. Kita kasih kata kuncinya. Mencari FPB menggunakan faktorisasi prima, itu kata kuncinya, cari yang bersekutu, setelah ketemu yang bersekutu, ambil yang pangkatnya kecil. Bapak ulangi, cari yang bersekutu, kalau sudah ketemu yang bersekutu, ambil yang pangkatnya kecil. Gitu ya. Oke, anak-anak, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan materi yang kita bahas ini dapat bermanfaat, membantu putra-putri dalam belajar, khususnya belajar matematika, baik secara online maupun offline. Tetap semangat dan terus belajar.